Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi. Di video ini masih membahas seputaran asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Di video ini teman-teman, saya doakan teman-teman semoga lebih kuat, lebih sehat, dan bisa kembali normal, kembali seperti dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Sebelumnya teman-teman, saya sarankan teman-teman untuk tidak men-skip video ini ataupun tidak meloncat-loncatkan, karena siapa tahu teman-teman itu melewatkan bagian penting dari video ini teman-teman. Saya hanya pengen berbagi berapa lama sih proses penyembuhan saya dulu. Saya itu dulu teman-teman, proses penyembuhannya itu setelah saya tahu, saya itu cukup menjalani 3 bulan saja untuk proses penyembuhannya. Karena apa? Karena saya dulu sisanya 1,5 tahun itu saya tidak tahu ilmunya, tidak tahu cara penanganannya, sehingga saya itu terjebak ataupun berputar di semua sensasi yang datang itu, sehingga 1,5 tahun itu saya tidak sembuh-sembuh teman-teman. Nah, setelah 1,5 tahun, 3 bulan berikutnya saya mulai mengalami namanya proses untuk penyembuhan dari asam lambung ini. Tidak begitu lama teman-teman, tetapi cukup melelahkan untuk proses penyembuhannya ini. Karena apa? Karena saya itu sudah tertanam semua sensasi yang datang selama 1,5 tahun ini teman-teman. Jadi sensasi itu sudah melekat di tubuh saya, sehingga untuk move on dari semua sensasi ini agak sulit. Tetapi alhamdulillah dengan teliti, dengan rajin dan disiplin, akhirnya saya bisa melakukannya. Saya bisa move on dari semua sensasi yang datang itu, dan akhirnya saya sembuh dan rileks seperti biasa, dan kembali bekerja, kembali beraktivitas seperti biasa, dan berkeluarga, beristri, dan sekarang sudah punya anak. Intinya apa ya, selalu sabar, selalu bersyukur, dan tetap melakukan hal-hal positif, tetap selalu beraktivitas walaupun sedikit, walaupun tidak begitu berat. Pokoknya lakukan semua kegiatan teman-teman. Jangan terlalu mengurung diri di rumah, mengurung diri di kamar. Jangan terlalu sering overthinking, jangan selalu sering rebahan, jangan selalu sering main HP. Itu semua menyebabkan ataupun menghambat faktor kesembuhan teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, lakukanlah kegiatan yang bermanfaat, ataupun setiap hari itu lakukan aktivitas. Lakukan jalan kaki, berkumpul dengan orang, ataupun menanam tanaman, menyiram bunga. Yang hobi masak mungkin masak. Walaupun kita itu ngos-ngosan ataupun ataupun merasa capek, merasa lelah, lakukan saja itu setiap hari, tetapi jangan dipaksakan. Misalnya teman-teman lagi berkebun, sedang mengalami ngos-ngosan, teman-teman istirahat. Setelah teman-teman pulih, lanjutkan kembali. Sudah itu teman-teman sudah melakukan aktivitas, teman-teman istirahat lagi, sambil menjaga pola makannya, diatur makannya, jangan sampai lapar, jangan sampai kehausan. Untuk besoknya seterusnya teman-teman lakukan lagi beraktivitas yang teman-teman sukai, tentunya yang teman-teman senangi, sehingga ini tidak melelahkan bagi teman-teman ketika melakukan aktivitas tersebut. Dan juga teman-teman, seiring waktu nanti, apabila teman-teman melakukan hal-hal positif seperti ini, teman-teman akan melupakan sendiri semua sensasi yang ada ini. Teman-teman akan merasakan hilangnya satu persatu semua sensasi yang ada, semua sensasi yang diakibatkan oleh asam lambung dan juga rasa kecemasan itu sendiri teman-teman. Terus bagaimana sih cara menjaga pola makan? Untuk menjaga pola makan teman-teman, silakan teman-teman, yang pertama itu atur jam makannya teman-teman. Setelah teman-teman mengatur jam makan, misalnya jam 8, jam 12 siang, jam 4 sore, jam 8 malam, sudah itu istirahat, begitu seterusnya. Teman-teman atur juga menu makanannya.
Nah, untuk menu makanannya, yang jelas itu teman-teman harus makanan yang bergizi, itu yang utama, karena itu merupakan suatu asupan yang membantu kita untuk proses penyembuhan kita, teman-teman. Apabila teman-teman kekurangan gizi ataupun malgizi, nanti teman-teman akan mengalami yang namanya pengurangan berat badan, mengalami yang namanya pucet ataupun dan sebagainya. Itu semua bisa diakibatkan karena kurang gizi. Jadi teman-teman harus bisa mengatur menu makan teman-teman yang bisa teman-teman makan kecuali pantangan. Nah, terus bagaimana Kak cara mengetahui pantangannya? Nah, setiap orang itu beda-beda pantangannya, teman-teman. Ada yang bisa minum kopi, ada yang tidak bisa minum kopi. Ada yang bisa makan kacang-kacangan, ada yang tidak bisa makan kacang-kacangan. Ada yang bisa makan pedas, ada yang tidak bisa makan pedas. Nah, untuk menu makan ini teman-teman silakan teman-teman riset sendiri. Misalnya teman-teman harus kepengen makan namanya daging, coba teman-teman makan daging. Apabila teman-teman kambuh setelah makan daging, maka teman-teman harus mencoret yang namanya daging tersebut. Jangan dimasukkan ke daftar menu makanan teman-teman. Setelah itu teman-teman pengen makan sayur. Sayur apa yang pengen teman-teman makan? Silakan teman-teman coba. Nanti apabila teman-teman itu mengalami kecemasan ataupun gangguan ataupun sensasi, maka teman-teman mencoret makanan sayur tersebut dari daftar menu makanan teman-teman. Nah, dari sekian banyak coretan ataupun pantangan itu, teman-teman jangan dimakan dulu yang mana pantangan tersebut, jangan dulu dimakan sebelum teman-teman benar-benar pulih. Nanti ketika suatu saat nanti teman-teman sudah mulai membaik, teman-teman itu bisa mencoba untuk kembali, untuk memakan kembali pantangan-pantangan yang telah teman-teman coret tersebut, teman-teman. Misalnya teman-teman dulu itu teman-teman mencoret makanan yang namanya daging. Setelah teman-teman itu sekian lama sudah membaik dan daging ini teman-teman coba. Nah, nanti apakah ada reaksi di tubuh teman-teman? Apakah daging ini masih berpengaruh? Apakah atau tidak? Dengan catatan teman-teman jangan memikirkan dulu makanan yang teman-teman makan itu. Makan saja, jangan dipikirkan. Nah, tetapi setelah teman-teman coba dan daging itu tersebut tidak menimbulkan reaksi, tidak menimbulkan sensasi, sudah, berarti teman-teman sudah membaik gitu. Nah, jadi teman-teman, saran saya teman-teman kurangi yang namanya rasa panik, kurangi yang namanya rasa emosi, kurangi yang namanya rasa iri dengki. Itu semua merupakan penyebab dari gangguan kecemasan. Dan gangguan kecemasan ini menyebabkan gangguan lambung. Dan gangguan lambung ini bisa menyebabkan gangguan pikiran dan kecemasan lagi. Akhirnya berputar-putar seperti itu terus. Gangguan kecemasan berpengaruh ke lambung, gangguan lambung berpengaruh ke kecemasan lagi. Jadi teman-teman harus bisa memutus mata rantai antara kecemasan dan juga gangguan lambung itu sendiri. Mungkin nanti teman-teman pengen bertanya ataupun ada request, nanti mungkin saya akan menjawab di video yang akan datang. Dan untuk sekarang ini saya hanya berbagi itu saja. Mudah-mudahan saya doakan sekali lagi teman-teman cepat sembuh dan cepat kembali normal seperti biasa, seperti dulu sebelum terkena penyakit asam lambung ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.